Dan kalau kita bicara tentang gangguan tidur yang menjadi salah satu gejala gitu yang perlu kita lihat itu sebenarnya tidak hanya mereka yang tidak bisa tidur. Karena kan kalau misalnya saya ketemu dengan Gen Z, itu kan seringkali kan gini, oh lagi stres ini Bu Ruli karena kita kurang healing, kurang jalan-jalan. Lah ketika ditanyain jalan-jalan kalian kemana? Ke luar negeri. Ini akibat daripada orang tuanya yang tidak mampu meregulasi dan memanage itu semua gitu, yang pada akhirnya berdampak pada ya tadi gangguan kesehatan mental untuk orang tua. Itu kan sebenarnya kan bukan karena mereka itu melawan kita, bukan karena mereka mempertanyakan apa yang kita sampaikan, tetapi kan sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan mereka untuk bisa memahami. Gitu. Dan itu juga sebenarnya bagian dari cara menjaga kesehatan mental. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali hari ini dalam acara kajian Tadabbur Ramadan Menebar Rahmah bersama keluarga Maslahah. Wah, tak terasa ya bulan Ramadan ini sudah menginjak hari kesekian, dan kita hari ini akan diskusi berkaitan dengan tema yang cukup luar biasa gitu ya. Saya tidak sendirian di sini. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, pengurus LKK PBNU dan juga psikolog keluarga, Mbak Ruli kita panggil. Selamat siang Mbak Ruli. Selamat siang. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Ruli tampaknya ya akhir-akhir ini kita banyak banget melihat fenomena ataupun berita-berita yang tampaknya itu mengkhawatirkan jika dilihat gitu ya. Kalau bayangannya kita bicara soal keluarga, harapannya ini adalah jadi satu tempat yang rileks, aman, nyaman gitu ya. Namun tampaknya ada banyak fenomena di luar sana yang kehangatan keluarga itu sulit dihadirkan gitu. Nah, karena tema kali ini adalah tema tentang kesehatan mental dan ini juga menjadi bagian penting gitu ya untuk membangun suasana aman dan juga nyaman di rumah itu. Pemirsa TVNU di rumah tampaknya ini perlu banyak diberikan informasi gitu ya berkaitan dengan apa sih sebenarnya Mbak Ruli kesehatan mental itu. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ulan. Ketika kita bicara tentang kesehatan mental itu memang tidak hanya sebatas pada kesehatan mental pribadi. Meskipun pada akhirnya nanti kesehatan mental setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya itu nanti akan berdampak pada kesehatan mental masing-masing anggota keluarga. Jadi bukan berarti ketika saya anak terus kemudian saya tidak merasa harus sehat dan itu tidak berpengaruh pada keluarga secara utuh, tidak. Karena ketika kita bicara tentang keluarga itu kan dari sistem ya. Nah, ketika sistem itu maka ketika ada salah satu anggota atau bagian dari keluarga itu yang sakit atau tidak sehat atau mengalami gangguan kesehatan mental, maka otomatis itu akan berdampak kepada semua anggota keluarga. Jadi memang apresiasi yang setinggi-tingginya nih buat teman-teman LKK, PBNU bahwa memang ketika kita bicara tentang kesehatan mental itu pemirsa semua, kita juga berbicara tentang kesehatan mental keluarga. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental keluarga itu seperti apa? Wah, loh, ternyata ya Mbak, ternyata pemirsa TVNU kesehatan mental ini menjadi penting karena ketika ada satu pihak yang terdampak gitu ya, kelelahan secara mental ini juga bisa berdampak ke anggota keluarga yang lain. Dan ternyata untuk tadi menghadirkan suasana nyaman, kesehatan yang biasanya kita perhatikan itu kesehatan fisik gitu ya, medical check up tiap saat gitu ya. Tapi untuk kesehatan mental ini jarang sekali gitu ya, dan ini bahkan menjadi isu yang sering ditinggalkan ya Mbak Ruli ya. Sebenarnya sih lebih tepatnya ini ya, terabaikan. Terabaikan. Jadi mungkin tidak dianggap sebagai bagian sesuatu yang penting, dan mungkin apalagi kalau misalnya kita tidak terbiasa untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, tidak ada ruang diskusi, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik, sehingga mau tidak mau itu kan, apalagi kalau misalnya kita ada salah satu mungkin budaya gitu ya, yang ketika kita terbuka dengan apa yang kita rasakan itu dianggap sebagai sesuatu yang
tabu, Ya, sebagai sesuatu yang betul. apaan sih itu nggak pantas untuk disampaikan, misalnya. Betul. Sehingga lebih banyak di pendem, lebih banyak di pressure gitu ya, masuk sebagai bagian dari tekanan psikologis yang lama-lama menumpuk dan akhirnya menjadi bagian yang sedikit demi sedikit melelahkan secara psikologis. Ternyata dampaknya melelahkan secara psikologis pemirsa TVNU di rumah jika kesehatan mental ini terus kita abaikan gitu ya. Nah, sebagai psikolog keluarga nih Mbak Roli, karena sehari-hari bertemu dengan keluarga ya, klien-klien yang datang pasti diskusinya berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Nah, potret atau fenomena yang sekarang Mbak Roli amati ya dari setiap klien yang datang gitu ya. Apa sih Mbak Roli fenomena saat ini gitu ya, masalah-masalahnya gitu, tantangan dan problematikanya? Sebenarnya mungkin sebelum kita bicara ke sana, memang teman-teman yang ada di studio ataupun pemirsa yang ada di rumah memang perlu memahami sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu seperti apa gitu. Apakah kalau misalnya orang itu sudah disorientasi antara dunia saat ini dengan di luar sana itu baru kemudian dikatakan ada gangguan kesehatan mental, atau seperti apa sih kalau kita katakan kesehatan mental itu? Karena kita perlu melihat dan memahami bahwa ketika kita kesulitan untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di mana kita berada, itu sebenarnya juga salah satu bagian dari adanya gangguan mental. Meskipun sebenarnya mungkin tidak bisa terus kemudian apa ya, kalau kita menyebutnya ODGJ, itu adalah gangguan mental, tidak, atau langsung ke depresi, tidak langsung ke sana. Tetapi ketika kita itu ada fungsi dalam diri kita itu yang tidak bisa berfungsi dengan baik, misalnya fungsi kognitif, fungsi emosional, fungsi sosial, terus apalagi fungsi seksual, males, terus kemudian gitu ya, religius, keluar rumah. betul. Bahkan ketika secara spiritualitas kita tidak merasa bahwa ada harapan di masa yang akan datang atau di waktu besok misalnya, itu pun juga sebenarnya alarm gitu ya yang perlu kita cari tahu gitu. Jadi ketika kita bicara tentang tantangan itu Mbak Wulan dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita perlu membedakan bahwa sebenarnya tantangan dan problematika itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Gitu. Apa tuh Mbak bedanya? Iya, kadang-kadang kan kita langsung sama pukul gitu rata ya, gitu ya, tantangan. sama gitu ya. Kalau tantangan itu memang faktor eksternal. Jadi semua keluarga, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, semua keluarga di dunia ini menghadapi tantangan. Jadi misalnya kayak kalau kita bicara tentang media sosial, gitu ya. Karena kan sekarang udah banyak tuh ya riset yang melihat hubungan antara media sosial sebagai salah satu pemicu munculnya gangguan psikologis gitu ya. Itu kan tapi kan teknologi, media sosial, gadget itu kan sesuatu hal yang memang tidak bisa hindari dari saat ini iya. ya. Bahkan mungkin anak-anak kita yang sekarang di generasi Alpha, generasi Z, ya mereka native digital. Betul. Yang mereka mungkin sehari-hari nggak bisa hidup tanpa gadgetnya. Nah ini kan sebenarnya tantangan semua keluarga menghadapinya. Tetapi kenapa ada keluarga yang mereka bisa mengelola keluarga dan dirinya gitu ya, sehingga tantangan itu tidak digeret, tidak digesernya menjadi bagian dari problematika keluarga. Gitu. Jadi misalnya, kenapa sih Bu Ruli kok anak saya itu setiap kali pegang handphone terus? Atau sekarang kan yang lagi banyak di media sosial tuh gini, kenapa ya kalau saya itu telepon anak laki-laki saya yang setiap hari dia pegang handphone, tidur pegang handphone, ke kamar mandi pegang handphone, tapi kalau ditelepon sama mamanya nggak diangkat gitu ya. Atau ada yang bilang dia sejak dia mainan media sosial jadi mager kemana-mana. Tetapi kan itu tidak semuanya seperti itu. Ada yang malah bisa menjadikan teknologi atau media sosial itu dari bagian untuk bisa memperluas atau meningkatkan fungsi atau perannya. Jadi misalnya untuk pengembangan dirinya, ya untuk pengembangan dirinya, untuk atau mungkin reseller, ya betul, sehingga nambah pendapatan ya. Betul, itu kan bisa gitu ya. Sehingga ketika kita bicara tantangan dan problematika, memang kita perlu melihat bahwa ternyata ketika kita bicara tentang
kesehatan mental itu seringkali gangguan yang muncul karena ketidakmampuan keluarga atau individu itu mereka untuk beradaptasi dengan tantangan yang saat ini mereka hadapi. Sehingga ketika mereka tidak mampu beradaptasi, otomatis kan akan ada ketidakmampuan untuk mengelola emosinya. Gitu. Karena bagaimana lingkungan sosial seperti ini, kondisi seperti ini, dia tidak bisa menyesuaikan dengan baik. Sehingga tidak mampu mengelola emosi, dan ketika tidak mampu mengelola emosi, otomatis kan pasti akan ada gangguan-gangguan emosi yang muncul, dan itu akan memunculkan konflik dan akhirnya permasalahan. Gitu. Jadi itu ya fenomenanya, ternyata kita nggak bisa nih serta-merta judgement gitu ya, kalau ternyata yang jadi tantangan saat ini itu bisa berdampak ke masalah psikologis gitu ya, dan itu ternyata gagap menghadapi situasi saat ini gitu ya, ini juga bisa jadi bagian nih pada akhirnya tadi dampaknya seperti yang tadi Mbak Ruli sampaikan. Pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah, ini penting sekali ya kita jadinya aware gitu ya, berkaitan dengan ternyata yang sekarang ada gitu ya, tantangan-tantangan yang sekarang ada tadi salah satunya soal digital dan sebagainya, kita jangan sampai dilakukan pembiaran. Kita juga jangan kontrol berlebihan gitu ya, tetapi yang lebih penting tadi ternyata kita siap dan mempersiapkan diri untuk bagaimana nih gitu ya menghadapi tantangan ini supaya tidak berdampak pada gangguan mental gitu ya ketika tidak siap menghadapinya. Betul, karena memang kadang-kadang gini ya, niat orang tua itu memang mengingatkan anaknya, dia jangan pegang handphone terus misalnya, atau dia jangan mainan handphone terus gitu ya, tetapi tidak disadari orang tuanya juga tidak bisa melepaskan. Benar, betul sekali Mbak Ruli. Ini satu hal yang menarik sekali yang saya juga pernah dapatkan gitu ya pada saat sesi bersama psikolog ketika ditanya oleh salah satu audiensnya gitu pada saat sesi workshop atau seminar gitu ya, ketika ditanya, Bu, gimana sih supaya anak saya nggak pegang gadget? Gitu. Psikolognya jawab atau narasumbernya saat itu jawab, Ibu berani nggak dengar jawaban saya dan berani nggak jalaninnya gitu. Kalau nggak berani, saya nggak bakal sampaikan. Justru saya pengen tahu. Ternyata jawabannya yang pertama adalah ibu juga harus stop gadgetnya dan ajak main anaknya. Ya, itu ternyata jawaban yang langsung menampar gitu ya kita semua sebagai saya. Terutama sebagai ibu muda yang masih ketergantungan dengan gadget, tetapi juga harus menghadirkan tadi ya relasi dengan anak dengan baik, dan salah satunya harus sama-sama stop gadget terlebih dahulu di waktu-waktu tertentu. Betul, dan memang kan kalau kita bicara tentang kesehatan mental, itu seringkali itu yang kita abaikan ya, itu yang kita lupakan, bahwa setiap individu yang ada di dalam rumah, setiap anggota keluarga itu kan mereka punya potensi ya Mbak Ulan. Punya potensi yang kadang-kadang antar anggota keluarga sendiri itu tidak memahami bahwa ada potensi-potensi yang membedakan antara si A, si B, dan si C. Tidak tahu bahwa mungkin kalau misalnya itu menjadi kelebihannya dia, maka kekurangan yang ini pun nanti akan saya yang melengkapinya gitu. Nah, itu yang seringkali terus kemudian hanya fokus pada perbedaan yang ada dalam keluarga, sehingga apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dari setiap anggota keluarga itu malah semakin besar gitu. Dan itu tuh kan akan menjadikan setiap individu akhirnya merasa kayak saya tidak merasa dipahami oleh orang tua saya. Orang tuanya juga ngerasa nggak didengerin sama anaknya gitu ya. Betul. Sehingga masing-masing karena merasa tidak saling dipahami, ujung-ujungnya kadang-kadang malah mencari validasi dari luar. Nah, ini kan bahayanya malah di situ. Ya, betul. Gitu ya. Ternyata aware terhadap perbedaan satu sama lain di dalam keluarga ini menjadi penting gitu ya, untuk sama-sama bisa terkoneksi dan ya tadi saling memahami untuk pada akhirnya di luar bukan jadi tempat yang aman gitu ya. Bukan mencari validasi dari luar, tetapi rumah akan menjadi tempat yang aman. Pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah dimanapun berada. Wah, luar biasa nih, sampai ke titik ini aja panjang kita ya diskusinya. Dan selanjutnya mungkin Mbak Ruli, dari tadi kita bicara soal keluarga yang sehat mental gitu ya, dan itu menjadi harapan kita. Namun seperti apa sih Mbak sebenarnya kalau dilihat indikatornya, apakah ada gitu ya indikator-indikator keluarga yang dianggap sehat mental itu seperti apa gitu ya? Karena biasanya
orang tua yang tampak kuat gitu ya, apakah itu juga salah satu yang jadi indikator kuat banget orang tuanya bisa ngapain aja, tangguh anaknya gitu ya, tangguh gitu ya? Apakah itu adalah tanda-tanda keluarga yang sehat mental atau ada pendapat lain? Kembali lagi ya bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang keluarga, kita bicara adalah anggota-anggota keluarga yang ada di dalamnya. Sehingga sebelum kita melihat bahwa keluarga itu sehat apa tidak, yuk kita melihat yuk. Saya itu sebagai ibu secara mental itu saya sehat nggak? Atau jangan-jangan tadi yang seperti Mbak Maulan sampaikan, secara fisik saya sehat, tetapi hal sedikit atau kecil apapun itu membuat saya bisa bicaranya nadanya yang tinggi lah, atau emosinya bisa meledak-ledak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang gangguan emosional atau gangguan psikologis gitu ya, yang menjadi bagian dari gangguan mental, itu sepertinya memang kita perlu melihat apakah memang dalam diri saya sebagai anggota dari keluarga ini itu sering muncul emosi-emosi negatif. Nah, ini ya kawan-kawan saya ada di rumah, dilihat itu. Banyak nggak sih emosi-emosi negatif yang muncul? Jangan-jangan dalam 24 jam waktu saya di rumah, itu saya lebih banyak marahnya. Lebih banyak kecewanya, lebih banyak galaunya mungkin kalau anak remaja kita. Betul. Gitu ya. Atau malah oversensitivitas. Oversensitivitas, jadi sensitif banget. Ngelihat wajah kakaknya cemburu dikit udah ngerasa bahwa marahnya ke dia gitu ya. Jadi emosi-emosi negatif ini sebenarnya bisa menjadi salah satu gejala yang perlu kita lihat dalam setiap anggota keluarga kita, apakah itu sering muncul atau tidak gitu. Terus kemudian mungkin juga bisa dilihat gangguan mental yang lain. Jadi misalnya kemampuan untuk berkonsentrasi, terus kemudian perhatian gitu ya, fokus pada satu hal gitu. Karena kalau misalnya indikator sederhana aja misalnya, seorang ibu ketika dia mengalami kelelahan psikologis gitu ya, anaknya 3 mau manggil si A, si B, si C diikut dipanggil gitu ya. Itu kan juga sebenarnya alarm gitu ya, yang perlu kita lihat. Atau kata-kata yang mau kita ucapkan itu bolak-balik belibet gitu, atau sering mimpi, gangguan-gangguan tidur, itu kan sebenarnya juga bagian dari indikator bahwa sebenarnya something wrong ini dengan diri saya nih gitu. Dan kalau kita bicara tentang gangguan tidur yang menjadi salah satu gejala gitu yang perlu kita lihat, itu sebenarnya tidak hanya mereka yang tidak bisa tidur, Mbak Ulan. Nah, ini buat pemirsa yang masih muda-muda nih. Hipersomnia itu sebenarnya ya jadi banyak tidur gitu, dari 24 jam 18 jamnya dibuat tidur, atau mentang-mentang puasa gitu ya. Tidur adalah ibadah. Dari abis subuh mungkin ya, baru bangun asar, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menyebutnya gejala stres gitu ya, itu sebenarnya tidak hanya hipo gitu, tidak hanya insomnia misalnya, tetapi hiper pun juga sama. Pun makan pun juga sama seperti itu. Jadi tidak hanya mereka yang tidak mau makan, binge eating itu yang makan terus, itu juga sebenarnya gejala-gejala stres yang perlu kita waspadai. Jadi pengen ngumil, pengen makan gitu. Nah, terus kemudian mungkin bisa dilihat kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang biasanya ketika kita ngumpul, dia ikut ngumpul, dia lebih banyak diam gitu ya, menarik diri, masuk ke kamar gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga gejala-gejala yang memang perlu diwaspadai. Sehingga kalau misalnya gejala-gejala itu memang sudah mulai muncul, sudah mulai ada, karena itu pasti akan berdampak tuh pada komunikasi antar anggota di dalam keluarga. Jadi kalau indikator-indikator itu sudah mulai muncul, gejala-gejala itu sudah mulai muncul, maka memang kita sudah mulai harus ada hal-hal yang perlu diubah atau hal-hal yang perlu diupayakan supaya itu tidak berkelanjutan dan menjadi lebih parah gitu ya. Karena kalau saya sih sebenarnya meyakini ya bahwa kalau kita bicara tentang kesehatan mental, itu nggak melulu kok hal-hal yang sifatnya sophisticated gitu ya, yang spektakuler, yang besar. Karena kan kalau misalnya saya ketemu dengan Gen Z, itu kan sering kali kan gini, lagi stres ini Bu Ruli karena kita kurang healing, kurang jalan-jalan. Lah ketika ditanyain jalan-jalan kalian kemana? Ke luar negeri. Aduh, kurang apa kan ya? Jalan-jalannya atau ke sesuatu yang memang sulit dilakukan dalam waktu yang dekat. Gitu. Padahal sebenarnya kan banyak hal sederhana, banyak cara yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau misalnya kita memang melihat bahwa alarm dalam diri kita itu sudah mulai berbunyi tuh. Sudah mulai berbunyi, sudah tit gitu ya. Dan itu seringkali kita tidak sadari. Betul itu gitu. ya, hal
pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah ternyata tadi ya tidak menyadari adanya alarm-alarm yang udah bunyi gitu ya, udah harusnya sirine kali ya Mbak. Jadi lebih jadi ketika alarmnya nggak bunyi, sirine yang bunyi, ini efeknya kalau udah sirine yang bunyi pada akhirnya dampaknya ke fisik gitu ya, karena udah betul. Nah, baru kita aware bahwa ya, karena memang kan kalau kita bicara tentang kesehatan fisik, WHO pun sendiri sudah mengatakan bahwa 80% gangguan psikologis, 80% gangguan fisik itu sebenarnya penyebabnya adalah psikologis. 80% loh. Artinya kan memang ya psikologis kita yang harus sehat gitu ya. Betul. Karena kalau misalnya kita bicara, karena misalnya nih saya ketemu dengan klien, dia datang di ruang konsultasi saya, sakitnya itu bergantian. Hari ini datang, aduh lagi pusing nih Bu Ruli. Terus besok minggu depannya datang lagi, mas saya kambuh ini Bu Ruli. Terus besok datang lagi, lagi gatel-gatel ini Bu Ruli. Terus datang lagi, ini pegel-pegel nih. Nah, siapa yang suka pegel-pegel di sini? Jadi ada saja gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita melihat bahwa, dan ternyata memang banyak sekali ya mereka itu yang mengeluhkan sakit fisik, padahal sebenarnya sumbernya, stresornya itu sebenarnya bukan hal-hal yang memang disebutkan fisik, sakit ini gitu. Bukan salah makan. Bukan. Tapi lebih banyak hal-hal yang psikologis gitu. Wah, pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah, ternyata untuk menjaga kesehatan fisik kita, umurnya supaya lebih panjang, hidupnya bermakna gitu ya. Menjaga kesehatan psikologis gitu ya, ini menjadi bagian yang penting gitu ya. Karena kalau udah males tadi, gangguan psikologis itu udah males, bangun aja nggak mau gitu ya. Tadi tidurnya kurang, kalau udah males, milih makanan juga asal. Nah itu dampaknya juga jadinya bisa kemana-mana. Betul, karena memang salah satu cara ketika kita bicara tentang bagaimana sih caranya menjaga kesehatan mental itu juga memang tidak terlepas dari itu. Jadi misalnya kayak manajemen waktu, bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik. Seringkali itu kan, apalagi kalau misalnya kayak Mbak Wulan ya, profesional muda yang tinggal di Jakarta. Itu kan hektik sekali kehidupannya gitu, dari satu tempat ke tempat yang lain, satu kegiatan yang lain. Nah itu tuh kan seringkali kita ketika bicara tentang schedule, kita yang dipaksa mengikuti schedule-nya itu kan. Wah abis ini harus ke sini gitu. Makanya kan kalau saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa itu, mulai belajar untuk schedule itu yang ngikutin kita gitu. Bukan gitu yang ngikutin. Bener lagi. Karena itu karena itu kan sangat melelahkan sekali gitu ya kalau seperti itu. Dan ini berlaku juga ini buat pemirsa yang memang mungkin ibu rumah tangga ya, kan katanya kalau ibu rumah tangga itu tugasnya jauh lebih banyak dan lebih berat. Kalau working mom, ya, ibu bekerja itu ada jam kerjanya. Dari jam 8 misalnya sampai jam 5 atau jam 4 sore. Tapi ibu bekerja itu bisa 24 jam tuh. Gitu ya, jadi pagi nanti anaknya pulang, belum sampai ketika semua tidur kita baru tidur gitu ya. Nah ini sebenarnya kemampuan untuk mengelola waktu, terus kemudian mengelola pekerjaan itu juga nggak kalah penting Mbak Wulan. Wah ternyata penting sekali nih untuk kok berasa jadi kayak ditampar-tampar gitu ya. Kenapa harus kita yang ngikutin jadwal, bukan jadwal yang ngikutin kita gitu ya. Ternyata dimulai dari kitanya punya kesadaran diri, kita tuh butuh apa gitu ya. Kitanya tuh butuh waktu yang seperti apa sehingga kita juga jadinya bisa memanage waktu yang lain-lain itu menjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Memang sih ya, kita tuh jarang banget kepikiran untuk mikirin diri sendiri. Banyaknya jadinya mikirin orang lain dulu gitu ya. Atau yang sudah berkeluarga, itu seringkali itu kan coba deh ditanyain, mungkin pemirsa yang ada di rumah coba mulai bertanya kepada diri sendiri. Ketika ditanyain tuh, apa sih yang membahagiakanmu, yang membuatmu bahagia itu anak apa? Sehat. Nah, suami setia. Kenapa ini? Jadinya gitu orang lain terus gitu ya yang jadi indikator. Atau malah justru ada juga yang ketika duit saya banyak, ketika apalagi bisa jalan-jalan, ketika jadi faktor-faktor eksternal yang sebenarnya memaksa dia harus bahagia itu karena ada sesuatunya gitu. Ada sesuatu, sehingga ketika sesuatu tidak ada, gangguan-gangguan psikologis mulai muncul karena memang ada kebutuhan dan keinginan yang
bertentangan jauh gitu ya, dan mereka tidak bisa membedakan bahwa oh ini kebutuhan saya, oh ini keinginan saya, atau malah justru kalau bahasa anak-anak Gen Z itu harap ekspektasi dan realita gitu ya. Yang tidak sesuai itu kan, ekspektasi dan realita. Apakah itu terus kemudian berarti tidak boleh berekspektasi? Oh ya, tidak seperti itu gitu ya. Sehingga memang hal pertama yang memang sebenarnya perlu kita bantu kepada setiap anggota keluarga itu adalah kenali dirimu gitu, pahami potensimu, apa yang jadi kelebihan dan kekuranganmu itu apa. Ketika itu memang menjadi kekuranganmu, minta kepada pasanganmu atau kepada anak-anakmu gitu ya, bahwa kalau ibu seperti ini tuh agak kesulitan, nak, bisa nggak dibantu ya? Kayaknya kan kamu lebih jago tuh kalau untuk urusan itu. Gitu. Wah, luar biasa. Kenali dirimu terlebih dahulu, kenalin juga apa kebutuhanmu gitu ya. Sebagai ibu dan sebagai orang tua kayaknya kita penting sekali nih Bapak Ibu, karena banyak sekali fenomena saat ini Mbak Ruli, konflik-konflik rumah tangga ataupun bahkan kekerasan dalam rumah tangga di luar sana gitu ya. Ini akibat daripada orang tuanya yang tidak mampu meregulasi dan memanage itu semua gitu, yang pada akhirnya berdampak pada ya tadi gangguan kesehatan mental untuk orang tua. Nah, pertanyaan mungkin terakhir yang ini kayaknya banyak sekali menjadi pertanyaan pemirsa TVNU di rumah gitu ya. Pada saat orang tua saat ini punya peran untuk mengasuh anak gitu ya. Konflik orang tua ini seberapa berdampaknya sih Mbak gitu ya bagi anak-anak gitu ya dalam pola pengasuhan gitu. Saya selalu mengatakan kepada guru anak-anak saya itu mulai dari dia TK, SD, SMP, SMA, Pak, Bu gitu ya, teacher, kalau misalnya ada yang dilakukan salah oleh anak saya gitu ya, apapun bentuknya gitu ya, tolong saya juga ditegur. Gitu. Jadi dikasih tahu gitu ya, jangan hanya anak saya, karena bisa jadi apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, bisa jadi mungkin mereka belajar dari apa yang saya lakukan tanpa saya sadari, atau ketika saya melakukan hal yang sama dan tidak saya sadari, itu terus kemudian menjadi role model yang dicontoh oleh anak-anak saya, atau saya ngajarin mereka sesuatu dan mereka menangkapnya berbeda. Bisa jadi seperti itu kan, kita nggak tahu, tetapi memang itu sangat berdampak. Jadi kalau kita bicara tentang pengasuhan, makanya kan kalau kita bicara tentang Maqasid Syariah, jaga keturunanmu, itu kan memang ketika kita melakukan proses pengasuhan itu kan sebenarnya kita memberikan nilai-nilai positif yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang pada akhirnya nanti akan membantu mereka bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka tanpa kita. Dalam kehidupan mereka yang sendiri, baik itu sehat fisik, sehat mental, sehat dan sebagainya, gitu ya. Dan kalau misalnya pertanyaannya berdampak nggak? Oh, sangat berdampak, gitu ya. Apa yang makanya ada istilah golden age juga ya? Iya. Golden age. Bahkan di beberapa teori psikologi itu, apa yang terjadi di 5 tahun kehidupan pertama itu sangat berdampak pada usia kita yang saat ini. Tidak hanya pada usia remajanya, betul. Gitu. Usia kita yang semuda ini. Amin. Usia kita itu pun juga sebenarnya bisa jadi ada hal-hal di fase perkembangan kita dulu di waktu pada pengasuhan itu yang memang belum selesai. Anak Gen Z istilahnya apa mereka? Inner child. Sehingga seringkali, wah saya itu ngalamin gangguan psikologis yang nggak sehat kayak gini nih karena inner child saya. Halo buat teman-teman Gen Z yang ada di rumah gitu ya. Kalau kita bicara tentang proses relearning, pembelajaran kembali, jadi nggak perlu nyalahin orang tua yang dulu pengasuhannya tidak tepat, atau kalau istilahnya mereka, wah ini jenderal VOC, gitu ya. Pengasuhan VOC misalnya, atau mungkin pertengkaran keluarga di masa lalu sehingga menjadikan unfinished business buat anak-anaknya sekarang. Ada loh proses relearning, proses pembelajaran kembali yang bisa dilakukan oleh semua orang. Gitu. Meskipun nanti pada akhirnya mungkin ya itulah gunanya kadang-kadang kenapa sih kok ada psikolog, kenapa ada konselor, kenapa ada peers support gitu ya. Salah satu cara untuk bisa menjaga kesehatan keluarga itu memang membangun support system. Gitu. Nah, support systemnya ini memang mau tidak mau harus ada ruang diskusi kalau kita bicara anak Gen Z. Kan berbeda ya Mbak Wulan. Kalau dulu itu mungkin sami nawa
Tok Nay ya? Iya, ikut. Belok kanan, belok kiri. Kalau sekarang anak-anak akan butuh lebih banyak reason. Kenapa kok harus A? Kenapa harus B? Iya. Bahkan kita bicara sama anak alfa aja, kenapa harus sholat tepat waktu? Wong Allah aja ngasih waktu duhur dari jam 12 sampai jam 3 sore misalnya. Kenapa kok harus dengar? Itu kan sebenarnya kan bukan karena mereka itu melawan kita, bukan karena mereka mempertanyakan apa yang kita sampaikan, tetapi kan sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan mereka untuk bisa memahami. Gitu. Dan itu juga sebenarnya bagian dari cara menjaga kesehatan mental. Membuka ruang diskusi, kemudian ada support system yang bisa mereka bantu. Sehingga ketika ada hal-hal yang memang mereka terluka, sakit, sedih atau emosi negatif yang muncul, ada orang dewasa, ada keluarga, ada orang tua, ada siapapun yang dalam satu anggota keluarga itu yang jadi jujukan. Apa bahasa Indonesia jujukan? Referensi. Ada jadi tempat untuk bercerita, tempat untuk mengadu gitu ya. Jadi nggak perlu bercerita ke luar media sosial. Iya benar, gitu status WA. Bikin status tandingan nanti ibunya. Itu kan malah lebih bahaya gitu ya. Dan yang nggak kalah penting, memang kita perlu bantu setiap anggota keluarga kita itu untuk melatih regulasi emosi. Tadi sempat sebut ya dan sama Mbak Ulan. Regulasi emosi itu penting banget. Bukan berarti ketika kita mengelola emosi itu sama sekali nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh muncul emosi negatif. Bukan ya, bukan seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang kecerdasan emosi itu sebenarnya tahu persis atau paham apa yang dia rasakan saat ini, itu sebenarnya step awal tuh. Betul. Untuk memahami, mengenali emosinya apa yang kamu rasakan sekarang. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah tuh ya, sering-sering tuh bertanya kepada diri sendiri, kepada pasangan, mungkin ya kepada anak-anak di rumah, apa deh yang kamu rasakan sekarang? Apa sayang yang kamu rasakan sekarang? Itu nanti bisa dilihat tuh. Semakin lama jawabnya, semakin berarti bingung, dia tuh lagi ngerasain apa gitu. Betul. Semakin cepat jawab, semakin cerdas emosi kita. Gitu. Nanti kita bisa tahu tuh bahwa sebenarnya dia bisa nggak sih memahami. Jangan-jangan jawabnya apa yang kamu rasain sekarang, Dek? Ngantuk, capek, lapar. Bukan emosinya. Bukan emosi kan, benar itu. Jadi kita bicara tentang emosi bukan hal-hal yang memang sifatnya fisik. Apa yang tadi disebutkan itu adalah kondisi fisik yang memicu munculnya emosi tertentu. Nah, ngajarin anak-anak kita bahwa sebenarnya ada loh berbagai macam emosi. Jadi nggak terus kemudian ketika dia marah nangis, sedih nangis, kecewa nangis gitu ya. Satu ekspresi untuk semua emosi. Semua emosi. One stop emosi. Nah, itu kan sebenarnya juga bagian dari regulasi emosi. Betul. Gitu. Wah, ini pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah, ini adalah hal yang sangat penting ya untuk kita ketahui bahwa ternyata untuk bisa sehat mental di keluarga kita atau keluarga yang sehat mental, kecerdasan meregulasi emosi itu menjadi penting. Dan untuk bisa meregulasi ternyata kita penting untuk mengenal dulu gitu ya, kenal dulu emosinya apa. Dan ini kayaknya butuh ada sesi-sesi selanjutnya gitu ya. Namun untuk sesi kali ini nih Mbak, paling mungkin ini karena biasanya ngomongin soal kesehatan mental di keluarga itu tuh di luar bayangan gitu ya. Wah, ini tuh sesuatu yang sulit dilakukan, padahal tadi ada banyak saran-saran praktis yang sudah disampaikan Mbak Ruli gitu ya. Kalau mulai dari setelah nonton ini, pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah itu akan memulai gitu ya. Kira-kira bagaimana sih Mbak caranya gitu ya, yang mungkin praktis dan bisa dilakukan saat ini juga, dan mungkin di repetition di setiap hari, daily, apa sih yang penting untuk dilakukan untuk paling enggak ini menjadi pembuka jalan bagi penyadaran kecerdasan emosi keluarga di rumah. Iya, baik. Mungkin sebelum ke sana sebenarnya saya ingin juga menyampaikan sedikit ya kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa ketika kita bicara tentang bangunan keluarga, yang namanya bangunan itu kan pasti ada pondasinya ya. Ada pondasinya, dan pondasi itu penting sekali karena sebelum dibangun pondasinya harus kuat dulu dong ya. Karena kalau misalnya pondasinya nggak kuat langsung dibangun di atasnya, ada konflik sedikit, ada gonjangan sedikit, udah langsung ambruk gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bangunan keluarga yang sehat gitu ya, baik itu terutama sehat mental itu adalah mereka yang memang memiliki prinsip keadilan, kesalingan dan keseimbangan gitu. Karena ini penting sekali, karena kalau kita bicara misalnya kayak saya nih,
saya harus ninggalin rumah nih Mbak Wulan dari Jogja ke Jakarta gitu ya. Pasti kan saya ninggalin anak-anak di rumah gitu ya, ninggalin suami di rumah gitu ya, dan mungkin juga seabrek banyak aktivitas-aktivitas yang seharusnya secara harian itu adalah tanggung jawab saya. Nah, kalau misalnya tidak ada prinsip keadilan, kesalingan dan keseimbangan antara saya dengan pasangan saya, terus kemudian dengan anak-anak, antara kasih kakak, kemudian dengan si adiknya, maka itu kan pasti semuanya, oh ini kan tanggung jawab dong, lah ini kan ibu, lah nggak ada ibu kok gitu ya. Sehingga pondasi bangunan ini memang harus dikuatkan dulu. Baru nanti dibangun pilar-pilarnya. Nah, ketika kita bicara tentang pilar, kita bicara tentang berpasangan dong ya. Gitu. Betul. Kita tuh nggak sendiri loh. Bangunan keluarga itu di situ tuh kamu tuh nggak sendiri gitu. Ada orang lain di situ. Kalau kamu istri ada suamimu. Kalau suami udah saling melengkapi. Saling melengkapi gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang itu, maka yuk kita malah muasyarah bil ma'ruf, saling berbuat baik gitu. Kalau misalnya saya datang ke sini memang untuk hal yang baik, di sana disupport dong. Supaya apa yang menjadi tanggung jawab saya itu tetap juga bisa berjalan dengan baik gitu. Caranya bagaimana? Tadi membuka ruang diskusi, musyawarah, apa hal-hal yang bisa dilakukan dan apa-apa yang memang nanti ditunggu deh kalau ibu pulang baru bisa dilakukan. Misalnya kayak gitu. Terus kemudian tarodin, saling ridho gitu ya. Rela, yang ninggal pun juga oke deh nggak apa-apa, semangat berangkat meskipun capek gitu ya. Betul. Dan yang di rumah pun juga oke Bu, dadah semangat ya. Gitu. Nah, baru kemudian nanti atapnya adalah atap kemaslahatan. Nah, ketika kita bicara tentang atap kemaslahatan, maka suasana jiwanya kan nanti akan sakinah mawaddah warahmah. Sehingga fokus ada pada bangunan keluarga itu, baru nanti kita melihat tuh hal-hal praktis yang tadi kita diskusikan gitu ya dari awal, bahwa memang harus ada ruang diskusi. Kalau saya Mbak Wulan, pemirsa yang ada di rumah, saya paling seneng itu ngajarin ya di kelas parenting saya itu bikin semacam ritual keluarga. Gemes. Ya, yang semua itu mereka bisa terlibat di dalamnya. Gitu ya. Ritual keluarga yang mungkin hanya keluarga bapak dan ibu aja yang punya, yang lain nggak ada gitu. Misalnya makan bareng, atau berjamaah bareng gitu ya. Tetapi nggak cukup diselesai di situ. Setelah itu, kalau dulu saya menyebutnya ketika anak-anak masih kecil itu 500 words every day ya nak. Kalau dulu ketika masih yang kecil-kecil gitu ya, karena kan mereka mungkin perbendaharaan katanya tidak banyak gitu. Nah kalau sekarang karena sudah pada kuliah itu mereka bilangnya kayak gini, ibu itu namanya life update. Live update. Jadi siapapun boleh minta, meskipun kita punya rutinitas misalnya sebulan sekali ya nak gitu. Tetapi siapapun yang butuh pada saat itu boleh meminta. Gitu. Jadi misalnya ketika anak saya sedang persiapan untuk ujian skripsi misalnya, kan itu nunggu dosen punya keluar itu, oh ibu aku butuh live update nih. Gitu. Coba yuk kita tanya, ayah bisa nggak? Adik bisa nggak? Jadi itu berlaku untuk semuanya tuh. Gitu. Dan ketika live update itu ya, ketika ruang diskusi ngobrol itu dibuka, kita belajar untuk mendengarkan Mbak Ula. Jadi kalaupun memang pada saat itu ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan yang keluar ya, misalnya si adik kesel sama kakak atau si kakaknya kecewa sama sesuatu gitu, mereka kan belajar mendengarkan. Jadi tidak di counter, tidak di ini. Baru nanti kalau misalnya semuanya sudah selesai bercerita, baru nanti kamu butuh nggak jawaban dari kakak, butuh jawaban dari ayah nggak? Gitu. Kalau misalnya enggak, ya itu akan sangat membantu sekali itu. Ketika kita punya atau hal-hal lainnya yang sederhana, misalnya suami pulang dari kerja, ayahnya pulang dari kerja, anak-anak digiring, ayo kita sambut ayah yuk, gitu. Nah, kehangatan seperti itu yang sebenarnya akan membantu proses komunikasi yang lebih detail. Gitu. Pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah di rumah, ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya, yang kadang kita nggak sadari itu ternyata bisa membantu, berdampak gitu ya bagi orang yang tadi disupport dan juga tadi didengarkan. Ternyata ini juga bagian daripada hal yang penting, sehingga nggak nyari teman yang ngedengerin di luar gitu ya. Dan tentu saja tadi hal-hal kecil yang disampaikan Mbak Ruli, kita tampaknya apa gunanya ini gitu ya. Tapi dari sesi kali ini kita bisa paling tidak ngelis gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk selain daripada tadi meregulasi emosi, ini juga bagian daripada ketika
menceritakan self disclosure, rilis dari yang nyeritain, terus juga membangun koneksi di antara keluarga yang ada di rumah. Wah, luar biasa. Pemirsa TVNU dan juga keluarga Maslahah, kita nggak terasa kita sudah hampir mau 45 menit gitu ya. Obrolan kita ngobrol gak berasa banget sih Mbak Ruli gitu ya. Nah, silahkan Mbak Ruli, ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVNU dan juga keluarga di rumah untuk menjadi closing statement dari sesi kita hari ini. Oke, baik, pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kita nggak akan pernah bisa menjadi keluarga yang sempurna. Tetapi kita selalu punya banyak cara untuk berperilaku baik, untuk bersikap baik dengan semua anggota keluarga, untuk menjadi keluarga yang sehat dan maslahah. Wah, luar biasa closing statement-nya mengingatkan kita kembali gitu ya, bahwa tadi kita nggak perlu sempurna, kita cukup menjadi apa adanya, dan ini juga bagian daripada untuk menuju keluarga maslahah yang tadi Mbak Ruli sampaikan. Mbak Ruli, terima kasih banyak jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta, hadir ke acara Syiar Ramadan, menebar rahmah bersama keluarga maslahah. Pemirsa TVNU dan juga keluarga maslahah di rumah, sampai ketemu di episode Syiar Ramadan yang lain. Saya tutup untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.